Apabila Anda memiliki musuh yang sangat membencinya, entah itu musuh dalam pekerjaan ataupun dalam perdagangan ataupun dengan hal yang lain. Jika kalian udah belajar ilmu gaib raga sukma, maka gunakanlah ilmu raga sukma itu untuk memukul musuh kalian dari jarak jauh. Bagaimana cara untuk memukul secara jarak jauh menggunakan raga sukma? Simak terus video dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini saya menerangkan tentang ilmu raga sukma untuk penggunaannya. Jadi dulu saya menerangkan tentang keilmuannya. Sekarang ini saya menerangkan cara mengaplikasikannya menggunakan ilmu raga sukma. Ilmu raga sukma untuk memukul lawan dari jarak jauh. Kita hanya duduk diam di rumah sedangkan lawan kesakitan. Bagaimana caranya dan sistemnya? Tentu saja kita harus paham terlebih dahulu tentang sukma aktif. Setelah sukma aktif, lanjut kita untuk melakukan raga sukma. Kemudian sukma kita keluar dari raga itu dan menuju lawan, kemudian dipukul lawan itu. Tekniknya bagaimana? Beginilah. Jadi kita bermeditasi, kemudian membaca etika raga sukma. Assalamualaikum ya alam gaib. Assalamualaikum ya penghuni alam gaib. Assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk memasuki ke alam gaib. Nah, setelah sukma kita itu keluar dari raga kita dan kita udah masuk di alam gaib, kemudian yang kita baca adalah Assalamualaikum ya alam gaib. Terima kasih panjenengan sudah menerima saya di alam gaib. Baca lagi, Assalamualaikum ya alam gaib. Tuntunlah saya menuju ke rumahnya siapa namanya. Misalkan musuhmu namanya adalah David ya. Misalkan musuhmu itu namanya David. Jadi bacanya, tuntunlah saya menuju rumahnya David. Jika kalian tahu bentuk wajahnya sambil membayangkan mukanya doang. Nah, kemudian sukma itu berjalan, nah tiba-tiba itu berada di hadapannya David. Nah, itu langsung di hadapan David. Saat David itu entah tidur ataupun duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisinya. Jika kalian lakukan raga sukma itu malam hari, pasti dia tidur. Kalau siang hari, pagi hari, mungkin aktivitas ya. Jadi setelah sukma kita berada di hadapan David, nah kemudian pukul, ya pukul menggunakan tangan, entah di lehernya, dan entah di kepalanya, entah di dadanya, pukul. Cara memukulnya sukma mengepal, kemudian baca Assalamualaikum ya sukma David, kemudian pukul. Seperti orang mukul biasa, tapi saat memukul kamu harus benar-benar emosi seperti orang yang memukul sambil membuskan nafas melalui hidung. Nah, lalu amati dia jatuh atau terluka. Jika dia terluka, misalkan sampai keluar darah ataupun sampai dia jatuh tidak bangun, nah itu langsung sembuhkan lagi menggunakan Al-Fatihah. Ya Allah, izinkan saya untuk menyembuhkan dan menyempurnakan sukma David ini. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca 3 kali ya sambil diusapkan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Lalu amati, dia sempurna lagi atau enggak. Nah, jika dia udah sembuh lagi, sehat lagi, sempurna lagi, pukul lagi. Pukul lagi. Nah, pukul lagi berulang-ulang kali sampai dia jatuh lagi, kemudian kita sembuhkan lagi. Nah, setelah sembuh, pukul lagi, jatuh lagi, sembuhkan lagi, sampai 7 kali. Setelah itu, terakhir tetap di kondisi sempurna, ya, tetap sehat, tidak terluka. Setelah sampai 7 kali, baru akhiri meditasinya. Assalamualaikum ya alam gaib, izinkan saya kembali ke alam padang. Lalu tarik nafas, keluarkan. Nah, kenapa kok setelah dipukul, disembuhkan, dipukul, disembuhkan, kok nggak dipukul doang? Nah, jadi gini, jika sukma itu kita pukul, terus kita sembuhkan, ya, kita pukul, kita sembuhkan, kita pukul, kita sembuhkan, maka sukma itu ketakutan dengan kita. Nah, melihat kita itu takut dia. Nah, saat ketemu secara nyata, dia ingat, saya pernah diserang sama orang ini, saya dilukain, saya tidak berdaya. Dia ketakutan. Sehingga saat ketemu denganmu, dia berkelakuan dengan baik. Nah, namun, jika saat kamu lukai tidak disembuhkan, nah, misalkan dipukul, kita keluar, kita tahu dia itu muntah darah, terus dia itu jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, kita biarin. Nah, luka itu nanti sangat dalam sekali dan sulit untuk diobati, sulit disembuhkan. Nah, kasihan dia, karena kita hanya membuat dia takut, ketakutan sama kita, dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya dia terhadap kita, maka kita buat jerah saja. Setelah pukul, sembuhkan, pukul, sembuhkan. Jadi amati besoknya saat ketemu, pasti dia bersikap sopan kepada kalian, hormat kepada kalian, dan ketakutan. Itu sudah saya pastikan seperti itu, karena ini udah banyak yang membuktiin. Nah, begitulah cara untuk memukul jarak jauh menggunakan ilmu raga sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.